YouTube channel. Kali ini saya ingin sharing session mengenai pendaftaran CPNS yang telah saya ikuti pada tahun 2019. Ya, yang kita tahu bahwa pendaftaran CPNS ini akan dibuka pada akhir Mei, sekitar tanggal 30 atau 31 Mei ini sampai pertengahan Juni. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang bingung nih, berapa sih kuotanya, formasi apa saja yang dibuka, serta instansi mana saja yang dibuka. Oke, jadi kita akan membahas yang pertama itu mungkin tentang passing grade terlebih dahulu ya. Jadi biar teman-teman tuh tahu uh, adakah ambang batas dalam seleksi CPNS ini. Seperti itu. Jadi untuk passing grade-nya itu kita dibagi bermacam-macam jalur. Pada tahun 2019 itu kurang lebih ada 6 jalur pendaftaran. Yang pertama adalah jalur umum, jalur kumlot dan diaspora, jalur disabilitas, jalur putra-putri Papua dan Papua Barat, jalur dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter pendidikan klinis, dokter dokter gigi dan infrastruktur penerbangan. Dan yang terakhir adalah jalur rescue, bosun, jenang kapal, juru mesin kapal, juru minyak kopi, dan lain sebagainya. Ya, dalam passing grade ini ada 3 indikator. Yang pertama itu ada TWK, TIU, TKP, serta total. TWK itu merupakan tes wawasan kebangsaan, TIU itu merupakan tes intelijen umum, serta TKP adalah tes karakteristik pribadi. Oke. Pada jalur umum ini, indikatornya itu pada nilai TWK itu adalah 65, pada TIU 80 dan TKP 126 serta totalnya 271. Dalam semua indikator ini, kalian harus bisa minimal itu menyentuh nilai-nilai yang telah saya sebutkan tadi. Apabila salah satu saja yang kurang, itu bisa kemungkinan tidak akan lolos ke babak selanjutnya. Lalu untuk kumlot dan diaspora itu indikatornya hanya dinilai TIU serta total saja. Untuk nilai TIU-nya itu sebesar kurang lebih 85 serta untuk totalnya 271. Sama, untuk semua jalur apabila salah satu indikatornya saja tidak menyentuh nilai minimal ambang batas itu, maka kemungkinan tidak akan lolos ke babak selanjutnya. Oke. Untuk disabilitas itu ada di TIU dan total, yaitu dengan skor TIU-nya itu 70 dan totalnya itu 260. Untuk putra-putri Papua dan Papua Barat ada di TIU dan total juga, skor TIU-nya itu adalah 60 dan untuk totalnya itu 260. Sedangkan dokter itu TIU-nya 80, total 271. Serta untuk rescue, bosun, jenang kapal, justru mesin kapal, dan lain sebagainya itu juga ada di TIU dan total. Untuk TIU-nya itu skornya 70 dan untuk total 260. Lalu apa yang membedakan jalur umum dan jalur kumlot? Kalau jalur umum itu tidak ada kualifikasi khusus. Tapi kalau untuk jalur kumlot itu ada kualifikasi khususnya, yaitu akreditasi jurusan serta akreditasi universitas itu sama-sama harus A. Apabila salah satunya tidak A, otomatis kalian tidak akan bisa mengikuti jalur kumlot ini. Seperti itu teman-teman. Oke, karena ambang batas kita sudah bahas, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara atau bagaimana sih melihat lowongan, atau bagaimana sih informasi, atau bagaimana sih melihat kuota yang dibuka atau instansi apa saja yang dibuka, lalu bagaimana caranya mendaftar nih. Oke, mari kita lanjut ke topik selanjutnya adalah pendaftaran serta menu-menu yang ada di website atau portal pendaftaran CPNS. Oke, jadi kalian itu tinggal buka saja alamat website atau portal dari BKN, itu di sscn.bkn.go.id. Kebetulan ini saya sudah bukanya dari tadi. Nah, di sini tuh banyak sekali menu atau fitur-fitur yang akan membantu teman-teman dalam pendaftaran CPNS tahun 2021. Dan
Di sini bisa teman-teman lihat itu di sini ada alur registrasi helpdesk PAQ layanan informasi serta login. Nah, tahap pertama yang harus teman-teman ketahui adalah teman-teman harus membuat akun, yaitu registrasi. Nah, di sini ini seharusnya merupakan halaman untuk pendaftaran. Namun karena pendaftarannya itu sudah tutup, maka menu registrasi ini merupakan menu untuk login dalam pendaftaran SSCN seperti itu. Nah, untuk teman-teman apabila ingin melihat jumlah kuota, formasi, serta instansi apa saja yang dibuka pada tahun ini, teman-teman bisa langsung saja klik layanan informasi. Nanti di sini banyak sub menu kembali. Kalau misal teman-teman mau lihat jumlah kuota, formasi, serta instansi apa saja yang dibuka, teman-teman bisa langsung saja klik info lowongan. Nah, seharusnya di info lowongan ini nanti di atasnya itu ada field yang harus teman-teman isi. Misalnya kayak jurusan, terus lulusan S1, D3 atau SMA, serta jalur yang ingin kalian daftar, misalnya umum, kumlot atau disabilitas, serta formasi yang ingin teman-teman daftar, misalnya peranata komputer, penjaga tahanan, dan lain sebagainya. Apabila field tersebut sudah diisi dan teman-teman sudah mengklik button search itu, maka nanti akan keluar semua instansi sesuai dengan kategori teman-teman yang masukkan tadi di dalam fields. Nah, nanti di situ terlihat nama instansi, formasi, terus jalur yang dibuka itu apa aja untuk formasi tersebut dan instansi tersebut, lalu ada kuota yang diterima serta jumlah pendaftar yang sudah mendaftar di instansi tersebut melalui jalur tersebut serta formasi tersebut. Nah, nanti di sebelah kanannya itu ada file PDF, di mana file PDF itu merupakan file pengumuman dan persyaratan-persyaratan dari instansi tersebut. Jadi, teman-teman bisa langsung saja dilihat di filenya tersebut untuk melihat persyaratannya secara lengkap. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tata cara pendaftaran atau tata cara melihat kuota serta instansi apa saja yang dibuka dalam pendaftaran CPNS 2021. Oke teman-teman, tadi adalah penjelasan singkat mengenai pendaftaran yang ada, pendaftaran menu serta cara melihat kuota lowongan serta instansi apa saja yang dibuka dalam pendaftaran CPNS 2021 ini. Dan kali ini mungkin saya akan sedikit memberikan tips buat teman-teman pada saat melamar CPNS tahun 2021 ini. Jadi tips yang pertama adalah yang pasti niat. Ya, tanpa didasari niat yang kuat, itu teman-teman mungkin nanti tidak akan enjoy untuk menjalankannya seperti itu. Yang kedua itu teman-teman harus memikirkan secara matang. Apakah teman-teman ingin mendaftar di instansi Pemda atau Pemkot atau Pemprov atau di instansi pusat? Instansi pusat itu apa saja sih instansi pusat itu tuh seperti kementerian-kementerian seperti kayak BPK, Kementerian Pariwisata, Kementerian Industri. Dan untuk instansi pusat itu kemungkinan kalian akan bisa ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi untuk kalian itu siap tidak siap itu harus tetap siap apabila kalian mendaftar di instansi pusat. Yang ketiga pastinya kalian harus memperdalam atau asah terus materi mengenai TWK, TIU, dan TKP. Dan untuk TIU serta TKP-nya itu kemungkinan soalnya akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang membedakan hanya ada di soal-soal TWK. Nah, untuk TWK tahun ini itu kemungkinan kalian harus survei nih apa saja sih indikator-indikator yang keluar dalam tes TWK ini. Karena pada tahun lalu itu TWK itu indikator yang keluar adalah pengimplementasian Pancasila dan undang-undang. Itu untuk tes TWK-nya. Dan yang keempat, kalian itu harus bisa menyusun strategis. Di sini maksudnya menyusun strategis adalah kalian lihat di jasa kalian serta akreditasi univ atau jurusan kalian. Apabila akreditasi dan universitas kalian itu jurusan A, saya sarankan lebih baik mengambil jalur kumlot gitu. Dan pilihlah instansi atau
kuota yang paling banyak dibuka pada tahun 2021 ini. Karena apa? Karena tahap pertama itu kalian harus lolos dari tes SKD dulu baru masuk ke tes SKB. Karena yang kita tahu bahwa untuk masuk ke tes SKB itu eh, jumlah peserta yang lulus tes SKD itu dikali 3. Misalkan instansi A itu menerima kuota sebesar 20 orang, maka untuk masuk ke tes SKB itu akan dikalikan 3 atau dikali 2. Misalnya 20 kali 3 berarti ada 60. Berarti ada peringkat 1 sampai peringkat 60 yang akan diambil dalam tes SKD ini untuk melanjutkan ke tes SKB. Maka dari itu kalian itu harus berfokus dulu pada tes SKD ini. Atur strategi, atur timing kalian, bagaimana cara kalian mengerjakan soal-soal TWK, TIU atau TKP. Dan apabila di salah satu indikator tes ini ada mungkin ada kelemahan kalian, maka indikator tes yang menjadi kelemahan kalian itu dijawablah di terakhir. Jadi untuk di awal itu kalian mengisi dengan indikator soal-soal yang kalian kuasai dulu untuk tidak mengurangi banyak waktu seperti itu. Mungkin sekian saja sharing session mengenai pendaftaran CPNS dan sedikit apa ya namanya tuh kisi-kisi atau sedikit masukan dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Dan semoga kalian pejuang NIP tahun ini semoga keberuntungan berpihak pada kalian. Good luck untuk kalian pejuang NIP tahun 2021.